Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tani. Sahabatku sekalian semua, kali ini kita berinovasi dan berbagi membahas tentang bagaimana cara memperbaiki tanah yang sudah rusak, yang pH-nya rusak, keasamannya tinggi dan segala macam, dengan pola sistem organik atau organic system. Sahabatku sekalian, sebagaimana kita ketahui, tanah kita sudah terlalu overtone, terkontaminasi dengan yang namanya kimia, sehingga dari tahun ke tahun kita membutuhkan aplikasi kimia lebih daripada dosis biasanya. Maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman saya beserta petani-petani binaan di sini, bahwa memperbaiki tanah atau menguburkan tanah, mengembalikan tanah seperti semula itu mudah. Sahabat tidak perlu mengeluarkan modal yang sangat banyak. Intinya sahabat mau, sahabat ingin, dan tanah akan kembali seperti semula. Sawah, padi kita atau tanaman yang lain akan mendapatkan atau akan menghasilkan hasil yang mumpun sesuai dengan keinginan kita. Simpel saja sahabatku. Sahabat ingat orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu selalu setiap untuk mengatasi yang namanya keong, supaya hama ini berkumpul menggunakan batang pisang atau pohon pepaya atau pelepah-pelepah yang lainnya. Saya ingin mengajak sahabat semua, setiap mengolah tanah, apakah itu tanah untuk berkebun, bertanam cabai ataupun tanah sawah, kita menggunakan aplikasi batang pisang untuk menggemburkan tanah kita, untuk memperbaiki unsur hara tanah kita, untuk mengembalikan kembali tanah kita seperti semula, sehingga tanaman subur dan segala macamnya. Ya, dikarenakan dalam batang pisang ini sangatlah luar biasa. Kalau saya bilang, limbah yang tidak digunakan oleh masyarakat bisa kita jadikan intan permata. Kenapa mesti batang pisang? Kenapa enggak aplikasi yang lain seperti kohe kambing, kerbau, sapi, bebek, ayam dan segala macamnya? Kenapa enggak kompos langsung? Saya lebih suka kepada aplikasi atau bahan yang memang sudah ada dan mudah dan tidak mengeluarkan biaya. Pertamanya, kita menggunakan batang pisang menguji coba pada tanah kita yang sudah terkontaminasi dengan kimia yang luar biasa, kemudian sering meluapnya air asin, kemudian tanah tersebut diketahui keasamannya terlalu tinggi. Kita menggunakan sekali, dua, tiga kali. Ketiga kali kita sudah mendapatkan hasil 50%, alhamdulillah. Dari biasa mendapatkan panennya sekitar 20 karung, ini sudah mencapai sekitar 35 karung. Ya, dikarenakan dalam batang pisang ini banyak sekali mengandung yang pertama unsur N, nitrogen, kemudian fosfor, kemudian kalium. Sedangkan nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kita pada waktu vegetatif, yaitu pembentukan batang, daun, akar dan segala macamnya. Juga fosfor seperti kalium sangat dibutuhkan oleh tanaman kita ketika mulai pembuntingan atau masa primodia atau istilahnya generatif dan pematangan. Selain unsur yang tadi, dalam batang pisang ini mengandung kompos sekitar 27-29%. Maka banyak sahabat-sahabat kita yang melakukan pengolahan kompos ini menggunakan aplikasi batang pisang. Makin kecil dicincangnya makin bagus. Kalau kita nggak sanggup kecil-kecil, besar pun boleh. Selain yang saya sebutkan tadi, dalam batang pisang ini mengandung satu zat yang mempercepat fotosintesis tanaman.
sehingga sawah atau kebun yang menggunakan batang pisang tanamannya akan hijau merona selalu, dan hijau meronanya tidak akan mengundang yang namanya hama-hama yang lain. Simple dan kompleks saja dia. Kemudian selain itu, dalam batang pisang ini mengandung atau memacu mikroorganisme baik, yaitu untuk penguraian kesuburan tanah. Ya, ini sangat dibutuhkan, sehingga dalam tanah kita sudah terkontaminasi kimia, sudah mengendap kimia sekian tahun, sudah overtone, maka mikroorganisme ini akan mengurai kembali secara seksama, secara kontinu, dan akan memperbaiki tanah dengan sendirinya, dengan sempurna. Kalau sahabat tidak percaya, coba dalam 2000 meter 2 pokok batang pisang dicincang, ditaburkan. Awalnya bagaimana lumpurnya lengket dengan kita, setelah 3 hari menggunakan batang pisang, coba masuk ke dalam sawah tersebut, bagaimana lumpurnya sudah berbeda. Dan juga setelah kita mengaplikasikan batang pisang, cacing-cacing yang tidak berguna dia akan keluar. Karena cacing ini punya 2 macam, ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Ya sahabatku sekalian. Dan perlu sahabat ketahui, batang pisang ini ramah lingkungan. Yang lain pun ramah lingkungan. Ya. Ingat, batang pisang ini mudah kita gunakan, tidak perlu kita fermentasi, tidak perlu kita gemburkan begini. Cukup ambil, kita cincang-cincang, makin kecil makin bagus, kemudian kita tebarkan di tanah kita. Kita tunggu beberapa hari, kita lihat bagaimana perkembangannya. Dan kalau seandainya sahabat ingin, baiknya sahabat menggunakan dalam tanaman padi 3 kali aplikasi. Yang pertama, ketika sebelum pengolahan tanah. Kedua, ketika umur padi sudah 20 hari. Ketiga, ketika mau masuk vegetatif atau generatif, bukan vegetatif. Ini sangat berguna, sangat bagus sahabatku sekalian. Dan batang pisang ini kaya akan manfaat. Akarnya, bongolnya, batangnya, daunnya, buahnya, dan segala macam. Saya di sini tidak menyebutkan bongol, saya cukup mengutarakan batang pisang. Apakah setelah kita cincang batang pisang ini kita boleh langsung menebarnya? Boleh. Tapi kalau kita fermentasi dulu 2 sampai seminggu itu lebih bagus lagi. Ya, lebih mudah, lebih simple. Dan sahabat dapat melihat perkembangan padi kita, anakan padi kita, batang padi kita sampai berpengaruh kepada malainya dan bulirnya. Insyaallah sahabatku semua. Itulah salah satu cara kami di sini untuk memperbaiki unsur hara tanah kita yang rusak, tanah kita yang sudah terkontaminasi overdone dengan kimia. Aplikasi mudah, tidak mengeluarkan modal, cukup tenaga, kita aplikasikan batang pisang. Batang pisang ini kaya akan manfaat. Apakah boleh menggunakan yang lain? Boleh, silahkan. Aplikasi yang lain boleh, aplikasi ini boleh. Tapi kami di sini di Inovasi Tani dan petani-petani kami di sini, untuk permulaan bagi siapapun yang ingin go organik system, kita terapkan, kita implementasikan, mewajibkan menggunakan batang pisang. Ya. Kemudian kita akan melakukan inovasi-inovasi yang lain secara kontinu. Dan ingat sahabatku, kembalilah kepada organik. Organik itu murah, organik itu mudah. Jangan takut akan kekurangan panen. Yang penting jangan sekaligus, terapkan secara sedikit demi sedikit, namun kontinu dan pasti. Oke. Batang pisang jangan dibuang-buang lagi, walaupun tidak dikasih kepada pakan ternak, gunakan sebagai pakan media tanah kita, supaya tanah kita menjadi gembur dan bagus. Dan ingat, apakah batang pisang ini bisa digunakan untuk seperti tambak dan segala macam? Bisa, sangat bagus. Dan banyak petani-petani tambak kita di sini menggunakan batang pisang di tambak mereka yang sudah banyak terurai, terendap yang namanya kimia. Ya. Karena seperti saya bilang tadi, ada mikroorganisme yang mengurai dan mengembalikan struktur tanah kita yang sudah rusak. Sehingga
apapun yang mengendap, yang menyebabkan tidak bisa hidupnya yang namanya binatang atau apapun itu, sudah bisa hidup kembali. Oke, ingat satu hal, batang pisang ini ramah lingkungan. Dan kandungan yang ada dalam batang pisang ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kita, juga tanah kita, kebun kita, sawah kita. Jangan pernah malu jadi petani. Petani ini berkah, petani ini mulia. Salam inovasi tani. Terima kasih.